Selamat pagi teman-teman, di pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah di IHPT pagi ini. Teman-teman, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna. Pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Bapa masih menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami ya Bapa, agar kami boleh mendengar serta dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Teruna, kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah terang judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman Teruna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman Teruna, pada pagi hari ini kita akan belajar kitab Ibrani sebagaimana bacaan firman Tuhan yang tadi telah kita baca secara bersama-sama. Teman-teman Teruna, kitab Ibrani sendiri tidak dijelaskan secara rinci ataupun secara khusus mengenai siapakah penulis dari kitab Ibrani yang kita baca pada pagi hari ini. Namun jika kita menarik garis besarnya, kitab Ibrani ini dituliskan dan ditujukan
untuk orang-orang jemaat Ibrani atau yang kita sebut sebagai orang Israel. Nah, teman-teman teruna, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hal yang seharusnya sudah menjadi pedoman kehidupan kita dalam beriman, yaitu tentang ketritunggalan Allah. Teman-teman teruna, pada zaman dahulu di dalam Perjanjian Lama kita sering diajak untuk melihat kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut bahwa Allah sering sekali melakukan komunikasi dengan umatnya, baik melalui perantaraan alam maupun perantaraan para nabi yang ditunjuk Allah untuk melakukan tugas sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para nabi tersebut. Komunikasi tersebut dilakukan Allah agar umatnya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan umatnya. Bahkan ketika Allah murka kepada umatnya, Allah tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Allah tidak membiarkan mereka, Allah tidak memberikan cobaan yang tidak mampu mereka lalui. Allah sangat mengasihani mereka sehingga Allah melakukan komunikasi melalui para nabi-nabi yang ditunjuk oleh Allah untuk mendamaikan kembali hubungan Allah dengan umatnya. Begitu besar kasih Allah di dalam Perjanjian Lama kepada setiap umatnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, Allah tidak meninggalkannya, melainkan tetap melakukan komunikasi, tetap menjalin kasih antara umat dengan Allah dan Allah dengan umatnya. Nah, kemudian karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia ciptaannya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang kita sebut sampai saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itulah lahirnya perjanjian baru. Kalau yang tadi sebelum lahirnya Tuhan Yesus Kristus kita sebut sebagai perjanjian lama antara Allah dengan umatnya. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, karena begitu besar kasih Allah, maka lahirlah perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Perjanjian baru ini merupakan awal kehidupan baru bagi setiap orang yang mau bertobat, yang mau menyerahkan dirinya, yang mau hidup baru. Diawali oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian digenapi oleh lahirnya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, teman-teman teruna, Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk disalibkan dengan tujuan untuk membebaskan kita dari jerat dosa dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Hal tersebut membuktikan bahwa Dia telah menang melawan kuasa maut. Dia telah menang membebaskan kita dari jerat dosa. Dia telah memberikan sebuah keyakinan baru bagi kita bahwa Dia adalah anak Allah. Diakhiri dengan peristiwa naiknya Dia ke sorga. Teman-teman teruna, kalau kita melihat rangkaian dari perjanjian lama kemudian perjanjian baru, lahirnya Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita dari jerat dosa, kasih Tuhan tidak berhenti begitu saja. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke sorga, Tuhan menurunkan Roh Kudus atau yang kita sebut sebagai hari Pentakosta untuk menemani kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, menguasai kehidupan kita agar hidup kita selalu seturut dengan kehendaknya. Nah, teman-teman teruna, ketritunggalan Allah sebagaimana yang tadi kita sudah bahas tentang
mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru dan sampai dengan turunnya Roh Kudus, memang bukanlah hal yang baru kita dengar. Dari kecil, dari teman-teman Truna mengikuti pelayanan anak ataupun sekolah minggu, teman-teman Truna sudah dituntun untuk memahami sosok Allah Bapa, Allah Anak yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, teman-teman Truna, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah terkadang kita merasa cukup hanya sekedar memahami ketritunggalan Allah tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya adalah gambaran Allah. Itu yang menjadi permasalahan kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebagai orang Kristen, kita merasa puas hanya sekedar memahami ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak menyadari bahwa kita adalah gambaran Allah. Apa maksud dari gambaran Allah tersebut? Nah, teman-teman Truna, menjadi Kristen, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus bukan hanya sekedar memahami dan percaya ketritunggalan Allah. Ingat ya, tidak hanya sekedar memahami dan percaya, melainkan seharusnya kita menjadi orang yang mau mencitrakan sifat Allah di tengah-tengah kehidupan kita, yang mau menunjukkan teladan Allah, teladan Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Karena kita adalah gambaran Allah yang seharusnya menggambarkan sosok Allah di tengah-tengah dunia, yang mengasihi, yang mengampuni, yang merangkul sesama, yang saling mendoakan sesama. Pokoknya semua sifat Allah yang harus kita gambarkan di dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Coba teman-teman Truna bayangkan, sejak dulu sampai pada saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membuat kehidupan kita begitu hancur sehancur-hancurnya. Seperti yang tadi kakak bilang ya, orang Israel di dalam perjanjian lama, mereka berdosa, mereka membuat Allah murka, tetapi Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah memberikan mereka rencana-rencana, Allah memberikan mereka hal-hal melalui perantaraan para nabi untuk membuat umatnya kembali ke jalan yang benar, kembali menyerahkan hidupnya kepada Allah, kembali mendamaikan hubungan umat dengan Allah. Nah, Tuhan selalu datang menolong, Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Itu karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, umatnya. Karya-karyanya yang agung semata-mata hanya untuk agar umatnya merasa dekat dengan Allah Bapa. Jadi bukan sebuah hal yang percuma. Karya Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, semua terjadi adalah untuk mendekatkan kita umatnya dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai jembatan keselamatan kita, jembatan komunikasi kita untuk bisa berhubungan langsung dengan Allah Bapa. Teman-teman Truna, sebagai Truna, kita ini adalah gambaran Allah. Bukan sekedar manusia biasa. Kita ini adalah spesial. Kita ini adalah gambaran Allah. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karenanya kita harus menyikapi kasih Tuhan yang telah dinyatakannya dari sejak dulu sampai dengan sekarang dengan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya serta menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Teman-teman Truna, untuk menyikapi
dan melakukan segala hal tersebut, kita dapat lakukan dengan berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana Allah senantiasa melakukan komunikasi dengan umatnya. Tuhan sangat senang umatnya melakukan komunikasi dengan Allah. Melakukan komunikasi dengan Allah tidak seribet ataupun sesusah dulu ya teman-teman teruna. Kalau dulu harus menggunakan korban bakaran, harus melalui perantaraan para nabi ataupun imam, tidak. Kita cukup memfokuskan hati dan pikiran kita, melipat tangan kita dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Komunikasi tersebut tidak sulit bukan kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan sangat senang kita melakukan komunikasi kepadanya setiap hari, setiap waktu. Dan sekarang tidak sulit lagi melakukan komunikasi dengan Tuhan. Kita cukup berdoa kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti dengar apa yang menjadi permohonan kita di dalam doa tersebut. Tuhan mau kita menjalin komunikasi dengan Tuhan secara intim. Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam kuasa-Nya. Tuhan sangat senang ketika kita memuji dan memuliakan nama-Nya serta mendengarkan firman-Nya. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi gambaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, teman-teman teruna, apakah kita mau menjadi Kristen yang sekedar nama saja? Apakah kita layak disebut sebagai pengikut Kristus jika tidak meneladani sifat-sifat Tuhan Yesus Kristus? Kemudian apakah kita layak memperoleh keselamatan jika kita sendiri tidak sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Nya? Mari kita renungkan bersama. Apakah kita ini gambaran Allah, citra Allah, atau kita ini gambaran duniawi? Jika kita adalah gambaran Allah, maka kita harus menjadikan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 112, Yesus kau beri nampakkan perangai-Mu. Teman-teman teruna, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa syafaat dan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Engkau masih menjagai kami Tuhan, Engkau masih membangunkan kami dari istirahat kami Tuhan. Engkau juga masih membolehkan kami beribadah bersama Tuhan walaupun lewat online Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami, supaya teman-teman kami dapat tetap rajin belajar Tuhan dan beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman teruna kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, juga teman-teman teruna kami yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan pulihkan segala sakit penyakit dari teman-teman teruna kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk
keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka rezeki untuk mencukupi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang Tuhan, jagai juga mereka, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala wabah-wabah atau penyakit-penyakit yang sedang menimpa dunia kami ini Tuhan. Kiranya Engkau hapuskan wabah yang sedang menimpa dunia kami ini, dan kami dapat beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus, ini saja doa kami. Haleluya. Kami mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan, gereja GPI Zebulon Batam. Kiranya Engkau selalu memberkati dan campur tangan dalam setiap pelayanannya. Berkati juga ya Tuhan, mulai dari pendeta, majelis jemaat, pelayan dan pengurus gereja, serta jemaat GPIB. Berkati juga ya Tuhan Yesus, pelayan Pelkat PT GPIB Zebulon kami ini. Kiranya Engkau juga yang campur tangan dalam setiap pelayanannya. Berkati juga ya Tuhan Yesus, para pengurus dan juga kakak-kakak layan yang selalu melayani. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini. Semoga bangsa dan negara kami ini segera membaik dan dijauhkan dari virus-virus yang jahat. Serta berkati juga Tuhan perekonomian yang ada di bangsa dan negara kami ini. Semoga segera membaik seperti dulu lagi. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang lagi sakit, yaitu Kak Jelly dan Bang Boy. Berkati mereka Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam setiap obat-obatan yang mereka minum dan makan. Semoga mereka segera sembuh. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami yang sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Bapa memberkati persembahan ini agar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pelayanan gereja, dimanapun seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa berkati setiap orang yang boleh mengolah persembahan ini, sehingga segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Biarlah Bapa yang boleh mendengar doa ini dan mengabulkannya seturut dalam kehendak-Mu, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 129 ayat 1 dan 2. Kubur oleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku.
Teruna, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini sampai pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam ibadah ini. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon Bapa tetap menyertai kehidupan kami dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Bapa, biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman Teruna yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.